Halo, Assalamualaikum guys. Nah, sekarang nih kita udah terhubung dengan seseorang, ya teman saya sendiri, yaitu ada Mumtaz yang sekarang berada di karantina guys. Kemarin juga saya berada di sono ya. Alhamdulillah sudah selesai tes dan kita akan tanya-tanya sedikit apa aja sih kegiatan di sono, eh, apa apa namanya pertama datang tuh gimana gitu rasanya. Oke ya, kita tanya ya. Oke, gimana ada Mumtaz kabarnya ada Mumtaz? Cek cek. Ya, alhamdulillah kabarnya baik-baik. Gimana Habib di sana, Habib? Oh, alhamdulillah di sini baik-baik saja dan kita siap Alhamdulillah. Idul Adha besok. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Eh, Kemarin itu Adam tuh pulang ke tanggal berapa ya waktu itu ya? Tanggal perpulangan tanggal 26 Juli, hari Ahad. Oh, tanggal 26 ya? Oh ya, hari Ahad. Iya, Oh, kemarin berarti hari Seninnya itu sampai Indonesia berarti ya? iya, di tanggal 27 Juli sekitar pukul 10 waktu Indonesia itu udah sampai di Soekarno-Hatta. Oh, Serombongan satu paginya. pesawat. Oh, pagi. Iya. Iya. Nah, di bandara itu diapain aja, Dang? Kalau katanya kan sistem itu kan kadang berubah-ubah. Nah, kalau sekarang itu gimana itu? Sistemnya apakah berubah apa masih sama apa langsung diapain tuh waktu nyampe? Oh, iya ya. Untuk sampai bandara yang kemarin di waktu Ana ketika turun dari pesawat kita itu langsung mengisi formulir ya. Nanti ada beberapa tentara petugas medis juga yang mereka membagikan formulir-formulir yang kemudian formulir itu kita isi ketika di bandara itu. Jadi nanti kita disuruh duduk dengan jarak social distancing, kita duduk berjarak dengan yang lainnya, kita sambil mengisi formulir tersebut. Oh, Kemudian formulir itu nanti dibawa dan diserahkan langsung ke bagian meja petugas yang ngecek-ngecek gitu deh. oh, di sana Dam, apakah dimintai surat sehat dari negara yang telah dikunjungi gitu? Misalkan ada surat sehatnya nggak? Surat ya rekomendasi kesehatan yang maksudnya udah ada Oh, hasilnya. Itu ditanya nggak sama ya, petugasnya? sempat di posnya itu kita ditanya apakah udah sempat melakukan tes gitu dari negara asalnya. Jadi kan kita semua belum, rata-rata kebanyakan ya, belum melakukan tes. Jadi kita lanjut ke tahap proses selanjutnya yaitu mengikuti tes tes yang diadakan pemerintah di Indonesia di sini. Oh iya. Berarti saya nggak salah ya. Jadi kemarin tuh di video yang sebelumnya, yang judulnya itu gimana cara lolos dari karantina itu ada yang komen, katanya gimana sih kok malah memprovokasi biar orang nggak karantina itu salah ya. Maksudnya Oh, tiap di bandara kan bener ya, dimintai itu kan, dimintai surat sehat kan ya, benar sekali, benar. surat hasil tes swab. Wah, berarti saya tidak bohong guys. Saya benar-benar ngalami Iya. juga. Dan kalau misalkan udah ada hasil swab, nggak perlu tes swab lagi. Iya, benar-benar tidak perlu. Jadi kemarin juga tidak di bandara itu kita tidak ada rapid test ya. Yang biasa sebelumnya ada tuh yang pengambilan darah atau cek nadi gitu. Kita cuma hanya diberikan mengisi formulir, kemudian langsung ke tahap pemberkasan gitu, mengurus pemberkasan untuk memilih tempat karantina yang kita mau. Jadi nanti tesnya itu Dulu ya. bisa dilakukan di tempat karantina tersebut. Oh, tes rapidnya di tempat karantina. Apa nggak ada tes rapid sama sekali sekarang? Jadi nggak ada sama sekali nggak ada tes rapid kemarin. Oh iya, berarti udah itu guys. Jadi ada sedikit perubahan mungkin peraturannya kali ya. Kalau waktu saya kemarin itu Ya. di tes rapid dulu di bandara, cuman mungkin kayaknya tes rapid itu kayak kurang berguna kalau ini sih bukan apa ya. Karena kan yang menentukan dia positif atau enggaknya kan itu pas tes swab ya, bukan tes rapid ya. Dari swab. Iya, benar-benar sekali. Jadi mungkin daripada sayang-sayang gitu kan, banyak petugasnya juga, banyak alat-alat yang harus itu juga, banyak anggaran dana yang harus keluar juga, daripada seperti itu, Iya, benar. mending ditiadakan sama sekali, mungkin seperti itu ya. Iya, jadi langsung aja di tempat karantinanya.
Oke, jadi gitu guys. Jadi kemarin yang sempat komen di video saya sebelumnya, tolong tonton videonya sampai selesai. Itu di dalam video, itu saya tuh nggak ada sama sekali memprovokasi untuk tidak dikarantina guys. Karena semua tuh wajib karantina. Nah, sekarang kita tanya saksi yang baru kemarin ya, baru kemarin nyampe sini ya. Apakah di bandara ada celah untuk tidak dikarantina? Celah gitu kita bisa ngumpet-ngumpet. Tidak ada, tidak ada. Nggak ada guys, kan? Nggak ada. Ya. Saya di video itu saya nggak ngejelasin tentang gimana kita tuh harus lolos karantina provokasi. Enggak sama sekali guys. Itu cuman kalau kita di bandara, baru sampai di bandara langsung dimintai surat sehat ya, hasil tes swab ya Dam ya. Iya, benar-benar. Hasil tes swabnya kita dimintai. Kalau misalkan udah ada hasil tes swabnya, kita nggak perlu tes swab lagi, benar kan? Benar-benar. Nah, itu berarti saya tidak bohong. Makanya sebelum komen, tonton dulu video sampai selesai gitu. Itu tuh ada sedikit nasihat dari saya di video itu tentang orang tuh harus jaga-jaga kesehatan, harus banyak minum gitu supaya nanti lolos dari karantina. Jadi 4 hari setelah tes swab hasilnya negatif, maksudnya kayak gitu, biar sehat. Kan lolos sama sekali jangan dikarantina, bukan provokasi. Anda salah besar gitu loh kalau menyebutkan seperti itu gitu. Cuma ada komen-komentar banyak tapi tidak berguna gitu loh, tidak sesuai fakta ya enggak. Oke. Itu jam nyampe ke Wisma Atlet itu jam berapa tuh kira-kira? Itu cuma selisih kemarin tuh ya alhamdulillah ya prosesnya lumayan cepat. Mungkin yang lama kita setelah ngantri ngambil koper itu agak lama di situ. Kemudian langsung masuk ke Damri ya. Damri yang kita kena tarif 50.000 ya. Oh, kena tarif. Damri itu. Iya, kan tarif. Yang sepertinya aslinya harusnya tidak ada tarifnya mungkin. Cuma mungkin itu uang jalan ya. Uang apa? Semuanya kena. Semua kloter yang dari pesawat dia itu semua di bis Damri bayar semua. Diminta. Bayar semua. Berarti itu sedikit peraturan lagi. Mungkin anggarannya habis, guys. Iya. Karena kemarin saya di bis Damri itu nggak dimintai ini. Katanya bisnya gratis gitu. Fasilitas dari pemerintah. Oh, iya. Di awal mereka juga bilang seperti itu, fasilitas pemerintah. Cuma ketika mau sampai, ya ada sedikit perubahan mungkin. Ada biaya mungkin admin. Bagian Damrinya kekurangan uang kali ya. Enggak, itu sebenarnya mungkin udah ada anggaran dari pemerintah, itu kan fasilitas untuk negara kan, kita melawan COVID bersama. Benar. Bener kan ya? Benar. Itu sampai Wisma Atlet itu jam berapa, Dam? Sekitar jam berapa? Itu cuma sekitar setengah jam di perjalanan itu ya. Setengah jam kita sampai di Wisma Atlet. Kemudian nunggu ya, sebagaimana kloter-kloter sebelumnya mungkin merasakan nunggu di mobil bis agak lama sampai dapat giliran turun. Ya. Berarti nyampe waktu zuhur tuh, kira-kira? Jam 11 itu udah ada di Wisma Atlet. Oh gitu? Ya, jam 11 siang. Setelah turun dari bus itu langsung dikumpulkan. Nah, dikumpulkannya itu ngapain tuh? Kemarin katanya ada dikumpulkan. Iya. Setelah turun dari bus. Setelah turun dari bus itu kita dikumpulkan di perbis ya. Itu dijadikan kelompok kita nanti ke depannya gitu. Nah, dari bis itu kita dikumpulkan, terus kita dibagikan nomor-nomor ya, dengan kartu berwarna putih. Yang nanti dengan kartu itu kita dipanggil buat tes swab. Ya, nanti dapat kartu warna putih. Itu ada contohnya tuh. Kayak gini nih. Jadi di sini ada kartu, ada angkanya 52, warna putih. Nah, ini kartu yang dibagikan, kartu nomor yang dibagikan pertama ketika sampai. Satu kelompok yang sebis sama kita itu nanti. Oh iya, betul. Itu apakah nomornya berguna, Dam? Kalau nomor sendiri sih nomor ini nggak ada artinya ya, istilahnya nggak ada gunanya. Jadi ini cuma buat angka-angka biasa aja, tapi gunanya itu yang warnanya, warna dari yang di nomor ini, warna apa. Iya. Berarti masih sama ya peraturannya. Dulu saya juga dapat kartu warna hitam. Itu tes swab-nya itu hari itu juga apa besoknya gitu? Iya, untuk tes swab-nya kemarin waktu di rombongan yang
kita kemarin pulang itu, tes swab itu di hari setelahnya. Jadi setelah kita sampai di hari Senin, ketika jam 11 itu kita pembagian kamar dan kita ke kamar masing-masing, dan pengumuman tes swab untuk yang datang hari Senin itu, gelombang kloter kita di hari Selasanya. Ya, ini tanggal 28 jadinya. Di tanggal 28-nya baru tes swab. Ya. Jadi ada istirahat sehari dulu. Iya, 1 malam kita istirahat dulu. Buat persiapan besoknya tes swab. Berarti itu lebih bagus, soalnya kan stamina kita yang dari pesawat, ya kan, dari bus, capek, ya kan, perjalanan. Jadi kita istirahat dulu sebelum dites. Itu bagus. Iya. Terus kalau makan gimana tuh di Wisma Atlet? Apakah dikasih makan atau enggak? Atau kayak mana? Atau berapa kali sehari? Kalau di Wisma Atlet sendiri, ya kita mendapatkan makanan. Yani sehari itu kita dapat 4 kupon ya untuk satu asrama. Jadi 1 kupon makan pagi, 1 kupon makan siang, 1 kupon makan malam, dan 1 kupon snack. Jadi kita dapat 4 jenis kupon gitu. Untuk setiap pengambilan 3 porsi, karena kita asrama bertiga orangnya kan. Berarti yang ambil Jadi kita dapat makan. Iya, perwakilan. Nanti perwakilan disuruh ngambil. Ya, sistem pengambilan sih nggak gimana ya. Seperti mungkin di pesantren-pesantren mungkin ya. Kalau udah ada waktunya itu nanti ada pengumuman. Nanti kita ngambil makan, nanti ada yang jaga, kita ngasih kuponnya gitu, kita memberitahu kalau kuponnya habis kita minta kupon lagi, ya seperti itulah keseharian. Apakah itu dimintai biaya lagi seperti di bis Damri itu? Kalau udah sampai di dalam Wisma, insya Allah semuanya sudah full ini fasilitas dari pemerintah, jadi tidak dimintai biaya tambahan atau biaya yang lain-lainnya, bagaimana kloter-kloter sebelumnya ya. Jadi kita sudah tinggal menggunakan fasilitas yang diberikan saja gitu. Dari segi asrama, makan, perabotannya, dan fasilitas-fasilitas yang lain yang ada di Wisma Atlet sendiri. Kalau satu kamar masih bertiga, Dam? Apa peraturan lain? Oh iya, kalau untuk satu kamar masih tetap ya bertiga sebagaimana kloter-kloter sebelumnya gitu kan. Jadi kita juga udah udah kasih tahu gitu loh. Oh, satu kamar itu bertiga dan kita sudah mencari teman gitu yang pas untuk satu kamar itu dan isinya bertiga. Sudah ditentukan, nanti kita pilih temannya siapa, kemudian kita isi datanya, kemudian kita dikasih kuncinya, ya satu kamar semua bertiga insya Allah. Jadi kalau kemarin sempat ada beberapa orang yang ingin berempat gitu minta. Cuma ya nggak bisa, karena cuma ada 3 doang. Jadi masih sama ya peraturannya ya. Jadi yang berbeda itu cuma tadi nggak ada tes rapi, terus di bus Damri bayar, itu peraturan beda ya? Iya, benar. Itu kalau misalkan hasil tes swab-nya itu kapan keluarnya tuh? Kan kapan itu tes swab-nya itu kapan? Tes swab-nya itu kan hari Selasa ya. Nah, hasilnya benar. Sesuai jadwal yang sebagaimana mereka beritahu gitu kan, itu keluar 3 hari. Nah, itu paling cepat 3 hari ya. Yang di Wisma Atlet ini mereka bilang katanya 3 hari keluar, dan hari ketiga dari harinya itu dihitung dari hari saat tes. Jadi ketika swab itu hari Selasa, Rabu, hari Kamis ini tanggal 30 ini sebenarnya sudah keluar. Ya, tapi memang sebagian masih banyak yang belum juga, karena kan memang jumlahnya banyak, dan setiap harinya memang selalu datang dari berbagai negara kan orang-orang lain yang datang. Jadi mereka juga nggak bisa memastikan di hari ketiga itu pasti keluar semua, enggak. Jadi kita masih beberapa yang belum dapat, menunda sampai besok. Walaupun hari Id, insya Allah mereka tetap melayani, baik dari WNI atau WNA yang datang ke sini untuk melaksanakan karantina. Oh, kalau ini Adam dan teman-teman kamar nih udah pada keluar belum nih hasilnya nih? ini. Ya ini qadarullah sampai sekarang belum keluar. Jadi sempat tadi pagi itu kita udah ngobrol sama ketua, dan ketuanya akhirnya datang ke sana untuk pengambilan di Tower 10, dan ternyata ketuanya dapat, tapi anggotanya enggak. Jadi setelahnya pengurusannya dipegang sama Ana sendiri. Jadi mulai besok Ana yang bolak-balik ke Tower 10. Adam. Ya?
sisa orang-orang yang belum dapat hasil itu diadang semua, Pak? Ya, jadi yang di kelompok satu bis sama Ana gitu kan satu ya, masih ada beberapa orang lagi. Jadi semua dokumennya Ana pegang. Dan ya namanya Orang yang belum kodarullah ya, di kelompok Adam. Gimana? Sekitar berapa orang di kelompok Adam yang Eh kalau kelompok sendiri yang belum sampai sekarang belum pulang itu masih ada 8 mungkin 8 jumlahnya. Total ya, jumlah 8-an orang. kalau Dari teman udah dapat Dam? 20-an. Itu teman kamar. Gimana? 2 orang lagi. Iya, Teman jadi kan sekamar tuh belum dapat. Jadi tadi itu sempat ngobrol, sempat ngobrol di ruangan lantai 10. Kata itu begini, jadi updatean itu setiap siang. Update nama-nama yang udah keluar hasilnya. Setiap siang di laptop mereka itu. Dan qadarullah tadi kita kan memang satu asrama, jadi nama kita itu sudah di hektar kertas kuningnya itu dijadikan satu. Dan ternyata belum ada nama kita sama sekali. Jadi mau nggak mau kata mereka harus tunggu sampai besok gitu. Kenapa sore Jadi bisa nggak dikabarkan. Karena waktu kemarin anak karantina itu siang itu Ya. ketuanya kan ke sono. Ketuanya ke sono ngambil dan teman kamar itu 2 teman kamar Ana, 2 orang itu dapat hasilnya negatif. Ana doang yang dapat kan. Itu siang. Nah, akhirnya karena merasa cemas atau pengen buru-buru, akhirnya jam 4 kan ke sono. Tapi alhamdulillah pas jam 4 ternyata punya saya ada gitu. Oh, ya bisa jadi. Karena mereka prosesnya juga, mereka kan mencari data ya. Sebenarnya bukan mereka yang menentukan hasilnya ada atau enggak. Mereka cuma mencari data, kemudian istilahnya mencetak bukti. Tapi tadi sekitar jam 3 sudah dicek dan memang belum ada. Jadi insya Allah ditunda sampai besok lah, nggak apa-apa. Jadi kan berhubung hari ini kita juga lagi puasa Arafah, jadi mau bolak-balik ke sana capek gitu dari tower. Ada ini nggak makan siang di sana? Makan tetap ada, cuma kita kan nggak bisa karena kita puasa ya mau nggak diambil. Diambil ya? Iya, benar. Sayang banget bro, kalau nggak puasa Arafah, waduh. Ini, ampunan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya guys, parah. Benar. Oh, jadi gitu ya? Jadi sekarang kegiatannya apa nih untuk menunggu tes? Ya, kalau sekarang nih mungkin ya masih berharap cemas ya. Takutnya karena setiap malam itu di sini ada apa ya istilahnya evakuasi dadakan. Kadang mungkin ya itu yang menyebabkan kecemasan kita ya. Ketika tengah malam tiba-tiba ada evakuasi dadakan. Cuma insya Allah karena kita udah melewati hari-hari itu sudah biasa lah insya Allah. Jadi sekarang melakukan hal-hal yang kegiatan biasa aja, menetap di asrama, ya makan kalau sudah waktunya, mungkin jajan mesen pakai Gojek, GoFood gitu kan. Kalau ini besok kan Idul Adha tuh, berarti nggak ini ya, nggak ada sholat Idul Adha di sana? Oh iya, jadi besok Idul Adha di sini nggak ada sholat Idul Adha. Tapi insya Allah layanan untuk ini Wisma Atlet itu tetap buka insya Allah, tapi mulainya jam 10, dari pagi. Jam 10? Iya, besok, khusus hari besok ya, di hari Id. Besok jam 10 itu layanan apa itu? Ya, layanan mulai dari yang misalnya ada yang belum swab, ataupun yang ingin mengambil hasil. Mengambil hasil? Iya. Hasil bisa? Bisa, insya Allah besok. Berarti mulai jam 10 itu? Iya, khusus di Eid ini ya. Berarti nggak ini ya? Berarti nggak sholat ini, nggak ada sholat Id ya di Wisma Atlet ya? Ya, sampai saat ini belum ada kabar mendalam dan memang sepertinya tidak ada. Karena lokasinya juga tidak memungkinkan untuk mendirikan sholat Id. Oh, iya sih, benar. Ya nggak apa-apa juga sih. Maksudnya ini kan biar penonton ini pada tahu kalau barangkali ada yang nanya kalau di sono di Wisma Atlet itu ada sholat apa enggak kayak gitu.
Oke, mungkin gitu aja Dam nih. Udah berapa menit nih durasi, udah panjang nih. Oh iya, Oke, nanti siap. kapan-kapan kita bikin video lagi nih. Pakai Zoom enak juga ternyata ya. Kita bikin konten terus Dam. Ya, Gini Dam. bisa. Ya, kita ntar cari Jadiin bahasan lah gitu ya. ya nambah nambah narasumber juga nggak apa-apa. Cari orang-orang yang Bisa berenam nih. Bisa banyakan malah. Tapi ya. nggak enak juga kalau banyakan nih. Screen-nya jadi kecil. Waktu Iya. tes swab juga diumumin tuh. Diumumin ada tes swab gitu kan. Nah, itu kita turun lewat tangga. Soalnya di lift itu antri semua. Rame ya. Rame banget. Jadi kita turun lewat tangga dari lantai 22 sampai lantai bawah. Bayangin, capek Iya. sampai lantai 3 kan tes swab di lantai 3. Turun berapa ya? 22 kurangi 3, 19. Sekitar 19 lantai kita turun. Tapi jarak lantainya pendek-pendek tangganya ini. Ah, betul. Untungnya jarak lantainya nggak terlalu jauh sih. Ya, cuman capek Iya. juga. Iya. Oh, sampai 19 lantai lumayan juga kerasa lah. Sampai keringetan dikit. Oke, gitu aja ya. Terima kasih ada Mumtaz yang sudah bergabung di hari ini. Kita akan besok, insya Allah kita buat konten lagi ya, Dam ya. Kita bikin cari pembahasan Siap. yang seru-seru dan menyenangkan dan juga menghibur para penonton yang kurang kerjaan ini ya, guys ya. Mungkin gitu aja, guys. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.